tanggal 19 November 2020. Mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jibni ilma warzuqni fahma. Oke, semuanya sehat? Ini baru 10 orang yang online. Yang lain pada belum bangun kali ya? Atau kepanasan ya? Sumuk Jogja kayaknya belum bangun. Iya, Jogja itu sumuk ya. Panas banget sih. Panas Merapi kayak mau meletus ya. Selalu jaga kesehatan teman-teman semuanya. Mari kita mulai perkuliahan ke-9. Jadi tinggal tinggal 6 atau mungkin 5 kali lagi ya pertemuan ini. Mohon bersabar saja ya. Kita masuk memakai buku baru. Bukunya kemarin sudah habis yang Shokyu ya. Ini tampilan dari Jeplangnya itu, buku yang kemarin Shokyu udah selesai. Ini Indonesia Go. Kemudian kita masuk ke Chukyu Nihongo. Buku Chukyu Nihongo. Kemudian di sini ada Ringo ya, judul pertama. Kemudian sampai bab 21 Uchuena Meseji di sini ya. Tapi mungkin nggak akan selesai sampai bab 21, mungkin kita hanya sampai bab 8 paling tidak atau 7 gitu ya. Mudah-mudahan selesai sampai bab 7 ya, untuk membahas kosakata di buku Nihongo Chukyu dari Jeplang. Chukyu Nihongo ya. Nah, kita mulai dari penjelasan kosakata terlebih dahulu. Kanji nanti bab 16 menyelesaikan buku yang 300 kanji, dan hari ini akan masuk ke buku yang kanji selanjutnya ya. Nah, ini kita mulai dari kosakata terlebih dahulu. Di sini ada, kalau saya lihat yang terlambat berapa orang? Ini baru 12 orang ya. Berarti yang terlambat belum masuk Nepti, Sarah ya. Oke, kita baru 12 orang dari 18, berarti ada 6 orang ya. Silakan absensi dulu di my class di sini. Ini belum ada yang absen ya. Silakan Anda akses ke my class di sini. Belum ada yang absen. Status set saya tambah dulu. Oke. Yang hadir dapat poin 2, terus yang terlambat dapat poin 1, yang izin sakit Sensei, dapat apa? Anissa Maulia izin sakit katanya. Apa? Anissa Maulia Rianto izin. Iya. Oke. Anissa Maulia. Oke, nggak apa-apa. Silakan absensi dulu di sana. Baik, kita mulai. Ini sudah ada yang absensi. Aprilia sudah. Anissa yang mana ya? Maulia ya? Anissa Maulia izin. Izinnya termasuk sakit. Yang lainnya belum masuk ya. Silakan di absen dulu. Baik, kita mulai. Perkuliahan ini dengan mempelajari dari buku ini ya, kosakata dari Ringo, bab 1 buku Chukyu Nihongo. Nah, di sini ada yang mungkin nanti kosakata ini kedengaran nih. Coba. Udah.
share kosakata. Nggak bisa, terus audionya belum. Oke, ini kedengaran nggak suaranya? 産地、 Kedengaran Sensei. Oke ya. Kita mulai. Sanchi. 産地、 Sanchi artinya kome ya, yasai, kudamono, ocha nado, tsukuteiru chiho. Jadi tempat di mana dibuat teh, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, dan beras. Jadi daerah penghasil. Dalam bahasa Jepangnya adalah kome, yasai, kudamono, ocha nado, tsukuteiru chiho. Ya, jadi penghasil dari beras, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan teh yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada Aomori. 青森県、 Aomori itu daerah ya yang ada di utara dari Tohoku ya. Ken no namanya berarti daerah, nama prefektur, nama daerah di Tohoku Chihonya Aru ya. Ini kalau di peta itu sini Aomori, di sini Tokyo ya. Jadi prefektur yang berada di daerah utara Tokyo itu di bawahnya Hokkaido. Dibacanya Aoi Mori Ken, Aomori Ken. 青森県、 Kemudian ada Nagano ya. Nagano itu di tengah-tengah dari Tokyo dan sejajar dengan Tokyo ya, kira-kira ini di Honshu ya. Jadi Nagano Ken artinya Chubu Chiho ni aru Ken ya. Jadi nama prefektur yang ada di sana ya, di Chubu. Chubu itu daerah pertengahan. Kemudian ada Okuno. Okuno itu yang sebagian besar ya, taksang, tapi tidak dipakai untuk menyatakan orang ya. Orang itu memakai oze atau untuk menyatakan ini buah ya, itu tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah oze. Okuno sama dengan taksangno. Kemudian dibaca ini miga naru. 実がなる、 Mi itu artinya kuncup ya, atau buah yang jadi. Kemudian miga dikiru di sini berarti menjadi buah. Kemudian amari miga naruto ya, berarti あまり多くの実がなると、 amari okuno miga naruto. Di sini nggak boleh pakai taksang ya. Di sini kalau terlalu banyak buah gitu ya. Di sini artinya miga taksang nari sugiruto, sama di situ. Jadi kalau sebuah pohon banyak buah gitu ya, maka apa gitu ya. Kemudian nokoshite, nokosu, 残す、 itu artinya tersisa. Toranai de oite oku, atau disisakan ya, disisakan. Jadi kalau terlalu banyak tunas-tunas yang akan jadi buahnya banyak, maka yang bagus-bagus disisakan supaya menjadi besar. Jadi disisakan artinya. Kemudian gaichu ga tsuku. 害虫がつく、 Itu artinya serangga masuk ke dalam pohon apel itu, ke dalam buah apel ya di situ. Warui musiga mi no tokoro ni kite mi o taberu. Jadi biasanya banyak ulat-ulat yang
dalam buah-buahan seperti apel itu di situ. Itu namanya gaichu. Kemudian pusegu artinya 防ぐ、 pencegahan, ya. Warui mono ga konai yo ni suru. Jadi menghalangi supaya tidak barang yang jelek itu masuk, artinya menghalangi serangga tadi, ya, mencegah munculnya serangga di dalam buah apel. Kemudian ada kabuseru, ya, kabusetari, kabuseru itu artinya かぶせる、 dibungkus, ya, dibungkus atau ditutupi. Gitu. Kemudian ada noyaku, ini obat pertanian. Noyaku artinya 農薬、 nogyo de mushi ya gaichu ya byoki o fusegu tame ni chikau kusuri. Jadi obat yang digunakan untuk mencegah penyakit dan serangga di dunia pertanian. Kemudian kaketari, kakeru artinya menyebarkan atau mengibaskan. Kalau dalam ini artinya membalikan gitu. Tapi kakeru itu sebetulnya bisa juga menyiramkan gitu. Kemudian sewa, ini sewa suruh artinya memelihara, 世話、 ya, sewa. Sewa itu artinya memelihara atau membesarkan, seperti misalnya hitoya, dobutsu ya, shokubutsu o mamottari, sodatteri suru tame ni iro-iro na koto o suru koto. Melaksanakan atau perawatan, melindungi tanaman atau binatang atau orang, ya. Jadi osewa ni narimasu, berarti itu kan berarti dirawat sama orang tua gitu, ya. Caring, looking after gitu, ya, di sini. To care dan sebagainya. Kemudian shurui artinya jenis, ya, grup. Misalnya variety. Dalam apel itu ada berbagai macam variasi atau jenis. Kemudian owari, 終わり、 itu artinya selesai. Migoro atau owarukoro artinya menjelang akhir, ya, di akhir. Waru sama. Kemudian aki no owari de nakereba taberarenai, ya, artinya 秋の終わりでなければ食べられない。 kalau belum selesai musim aki, ya, maka belum bisa makan. Aki no owari nagara taberareru ga hoka no toki ni wa taberarenai. Jadi kalau musim aki sih bisa makan, tapi selain musim aki itu tidak bisa. Kemudian toreta artinya terambil, terpetik gitu, ya. Jadi taya hatake de kome yasai kudamono ga dekite sodateta hito ni torareta. Jadi hasil panen yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu yang dihasilkan oleh sebuah kebun atau ladang. Mata umi ya kawa kara sakana torareta hito mo inaru. Jadi bisa juga menyatakan torero itu mengambil ikan dari sungai atau dari laut. Kemudian sumeru artinya 詰められ、 cumera, 詰める、 sumeru artinya ippai ini naruh, ditumpuk sampai penuh gitu, ya, dipack ke dalam box gitu, ya. Kemudian ada kamotsu, kontainer. Jadi di sini resha ya pune de hakobu oki na nimotsu, ya. Kalau ini di sini pledge, dibawa, diangkut gitu, ya, dengan kapal laut atau dengan kereta api. Ada istilahnya kamotsu resha, itu artinya 貨物列車、 kereta api yang mengangkut
tadi itu ya, kontainer itu. Nimotsu hakobutame no resha. Jadi kereta api yang mengangkut barang-barang itu, kereta barang. Kalau toraku tahu ya, truk ya, truk. Kemudian sumirare, sumu artinya 積む、 ditumpuk, dinaikkan ke tumpukan gitu. Itu tadi ya. Kemudian kudamono itu artinya toko sayuran ini ya. Toko sayuran Jepang sama dengan kita juga ada mulai ada ya. Kemudian toko sayuran yaoya. yaoya, Kemudian ini contoh toko sayuran di Jepang. Mise saki itu artinya di depan toko. Mise no mae no ho. Kemudian terakhir naraberareru artinya dijejerkan, ya, disimpan di depan. Nah ini kosakata yang ada di bab 1 buku Chūkyū Minano Nihon. Oke, kita lihat di hombung bacaannya supaya kita bisa mengerti kosakata tadi dipakai untuk apa saja. Ini hadir banyak kok. Baru 13 ya, tetap tadi. Ya. Oke, baru 13 orang. Oke. Berarti yang tadi absen. Oke, yang belum absen itu Anissa Maulia terlambat. Kemudian belum hadir. Sabrina juga belum hadir. Nepti Anissa juga belum Maulia hadir. izin sakit, Sensei. Siapa? Anissa Anissa ya, Maulia. oke ya. Oke, tadi saya izin sakit ya. Ya. Oke, berarti ini saya izinkan. Sabrina nggak ada ya? Udah 7:30. Itu tidak hadir. Kemudian Nepti juga tidak ada, berarti tidak hadir. Terus dia juga tidak hadir. 3 orang berarti tidak hadir. Oke. Tidak, 3 orang tidak hadir, 1 orang izin atau sakit. Oke, kita lanjut ke Jeplang ini kosakatanya ya. Nah, di sini ada, sebelum membaca itu mari kita berbicara dulu gitu ya di sini. Hombung o yomumae ni minna de hanashi ao. Sebelum membaca bacaan ini kita bicara dulu. Yang pertama adalah Anata wa ringo, Nihon no ringo tabeta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah makan apel Jepang gitu. Ya, kemudian ringo wa minna akai iro o shiteru to omoimasu ka? Apakah apel itu berwarna merah semuanya? Nah, kan tidak, ada juga yang putih, ada yang juga yang shiroi, ada juga yang midori gitu ya. Ringo wa donna tokoro de tsukurarete iru to omoimasu ka? Ringo itu bagaimana, di tempat yang bagaimana apel itu tumbuh gitu ya. Itu di tempat yang dingin, samui tokoro ya, samui chiho. Kemudian ringo wa sanchi kara dono yo ni hakobarete kuru deshou ka? Jadi bagaimana dari tempat penghasil apel tersebut, apel itu bisa dibawa gitu ya. Nah, di sini kita akan dengar kosakatanya dikit kok. Cuman dari sini yang biru-biru ini adalah kosakata yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Kita dengarkan cokainya ya, kemudian nanti kita maknai dan kosakatanya kita dimengerti. Tadi sudah, sebenarnya per kosakata tadi saya sudah jelaskan. Cuman ini kalau di dalam kalimat maknanya seperti apa belum tahu.
Oke, kita dengarkan yang ini. リンゴは寒い地方で作られる。青森県と長野県がその産地として特に有名である。リンゴの花は5月に咲く。そして小さい実がたくさんなる。一本の木にあまり多くの実がなると大きい実ができない。だから丈夫そうな実だけを残して他の実は取ってしまう。害虫がつくのを防ぐために袋をかぶせたり農薬をかけたりいろいろと世話をして育てる。リンゴにはいろいろな種類がある。形の大きいものもあるし小さいものもある。色の赤いのもあるし黄色いのもある。また夏頃から食べられるものや秋の終わりでなければ食べられないものもある。寒い地方で採れたリンゴは箱に詰められ貨物列車やトラックに積まれて他の地方へ運ばれる。そして町の果物屋や八百屋の店先に並べられるのである。Cuma segitu ya. Jadi ini tentang penghasil apel, kemudian bagaimana apel itu dirawat, kemudian jenis apelnya dan cara mengangkut apel dari daerah penghasil ke toko itu ya. Kita dengarkan satu persatu kosakatanya biar Anda sambil melihat membaca kanjinya ya. リンゴは寒い地方で作られる。青森県と長野県がその産地として特に有名である。リンゴの花は5月に咲く。そして小さい実がたくさんなる。一本の木にあまり多くの実がなると大きい実ができない。だから丈夫そうな実だけを残して他の実は取ってしまう。害虫がつくのを防ぐために袋をかぶせたり農薬をかけたりいろいろと世話をして育てる。リンゴにはいろいろな種類がある。形の大きいものもあるし小さいものもある。色の赤いのもあるし黄色いのもある。また夏頃から食べられるものや秋の終わりでなければ食べられないものもある。寒い地方で採れたリンゴは箱に詰められ貨物列車やトラックに積まれて他の地方へ運ばれる。そして町の果物屋や八百屋の店先に並べられるのである。Ya, kita ya satu persatu. Toste. Toste itu apa sih tadi? Sanchi toste. Kira-kira apa nih? Sanchi apa? Okuni Yumei. Jadi Aomori Ken dan Nagano Ken terkenal sebagai tempat penghasil ringgo, ya, penghasil. Toste, ini ada contohnya, klik kita toste gitu, toste Yumei. Nah, tapi kalau kita mau lihat contoh yang dibuat dari toste, ini ada di Bunkai, lihatnya di sini. Taiwa, ya, Bukyo no kuni toshite shirarete iru. Jadi di sini artinya Thailand terkenal sebagai negara Buddha. Ya. Kemudian 私は留学生として日本へ来ました。Ryugakusei itu mahasiswa asing. Saya datang ke Jepang sebagai mahasiswa asing. マナさんはクラスの委員として会議に出席した。Di sini ing artinya
sebagai panitia atau kepala kelas ya, ketua kelas. Kaigini Shuseki itu hadir dalam rapat sebagai ketua kelas. Siapa? Manasang. Oke ya, jadi di sini ada contoh toste itu. タイは仏教の国として知られている。 Thailand dikenal sebagai negara Buddha ya. Kemudian 私は留学生として日本へ来ました。 saya datang ke Jepang sebagai ryugakusei, mahasiswa asing. マナさんはクラスの委員として会議に出席した。 Manasang hadir, Shuseki itu hadir ya, di rapat sebagai ketua kelas. Jadi di sini memakai bungkei 1 plus kata benda tambah toste. Kita lihat di sini. 青森県と長野県がその産地として特に有名である。 Ya, sono sanchi berarti daerah penghasil dari apel itu. Oke, kita latihan baca ya untuk yang hadir hari ini. Kita latihan membaca. Siapa yang mau membacanya? Saya nggak nyuruh dulu nih. Siapa yang mau membaca paragraf kedua? Ini dari sini sampai sini. Silakan. Ada yang mencoba membaca? Ya, kalau nggak ada ya Akmal. Coba Akmal baca dulu. Paragraf berapa, Sensei? Ini dari Ringo Hanawa Gogat. Sampai sini aja. Satu kalimat ini. Bukan satu kalimat. Satu paragraf kalimat 1, 2, 3, 4 kalimat. Coba. Muhammad Bagus Gilang, Sensei. Oke, silakan. Ringo no hana wa gogatsu ni saku. Soste chisai mi ga takusang naru. Oke. Ippon no ki ni amari mi ga naru to okimi ga dekinai. Oke. Terus dikit lagi. Jobuna mi dake o nokoste no miwatotte shimau. Di sini artinya hoka no miwa ya. Ini bacanya hok. Oh iya, ya. Iya, Hoka no miwa totte shimau. Coba ini apa artinya ya dari sini? Tadi kan sudah saya jelaskan kosakata satu-satu. Coba di sini maknanya apa ya? Bunga apel mekar di bulan Mei. Dan ada banyak buah yang kecil. Jika pohon menghasilkan terlalu banyak buah, buah itu tidak dapat menghasilkan buah yang besar. Terus? Hanya buah yang tampaknya Jobu. Saya bingung itu. Ini jobu desu ne. Jobu apa? Kuat, bagus ya. Oh iya. Sehat. Iya. Yang tersisa ya, Jobu. kuat yang tersisa. Oke ya. Jadi di sini adalah betul terus dan diambil buah luarnya. Ya maksudnya oka itu bukan buah luar ya, buah yang lain. Selainnya. Selainnya. Jadi di sini kalimatnya adalah oleh karena itu maka buah yang bagus itu disisakan, nokoste itu disisakan, buah yang jelek itu dibuang itu. Totte shimau itu dibuang artinya. Jadi kalau kita punya tanaman
terus berbuah banyak gitu, itu pasti nggak akan berbuah semua. Ada persaingan di dalam pertumbuhan buah tersebut sehingga hanya buah yang kuat saja yang akan menjadi buah besar gitu. Untuk itu maka buah-buah yang kecil-kecil yang tidak kuat gitu itu diambil aja, dibuang saja sehingga hanya buah-buah yang besar. Itu filosofinya seperti itu ya. Jadi di sini amari okonomi ga naruto. Kalau terlalu banyak buah maka okimiga dikinai, maka dia tidak akan bisa. Ini filosofinya adalah kalau kita dalam satu pohon itu, dalam satu rumah itu banyak orang, ya, banyak anak, maka dia itu nggak akan besar-besar kalau dia tinggal di situ, gitu, ya. Jadi filosofi pohon pisang itu begitu. Jadi kalau pisang didekatkan dengan ibunya itu nggak besar-besar. Seperti kita kalau sudah menikah tapi terus saja tinggal di rumah ibu atau di rumah mertua gitu, nggak pernah pindah, nggak pernah kos dan sebagainya. Nanti itu nggak kina miga dikinai, nggak pernah bisa menjadi sebuah pohon yang besar atau sebuah buah yang besar gitu. Karena apa? Ya itu tadi amari okonomi ga naruto okimiga dikinai. Kalau terlalu banyak buah dalam satu pohon, maka tidak akan besar pohon itu karena rebutan makanan, rebutan gizi dan sebagainya. Begitu juga manusia. Kalau manusia tinggal di suatu rumah banyak, itu pasti kurang gizi gitu ya. Sehingga harus keluar ya, supaya dia mandiri gitu ya, supaya dia mencari makanan sendiri dan besar. Jadi filosofinya ini bagus ya. Filosofi pohon pisang itu, kalau pohon pisang itu dijauhkan dari induknya dan dikasih tempat yang luas, itu dia akan menjadi berbuah. Ya. Jadi kalau pohon pisang itu didekatkan dengan ibunya, ya, kecil terus, ya, karena dia selalu berlindung atau dibagi gizinya itu dari orang tuanya. Gitu. Nah, ini filosofi pohon seperti itu. Ippon noki ini dalam satu pohon itu kalau terlalu banyak buah, maka dia tidak akan besar. Dakara jobuso nami dake o nokoshite, sisakan buah yang kuat dan buah yang lainnya dibuang. Oke, ini masih sedikit kok ya, tidak terlalu banyak. Coba ini nih, kalimat ini, siapa yang mau lagi? Hai. Silakan. Putra ya. Silakan. 害虫がつくのを防ぐために箱をかぶせたり、 Ini hako? Bukan. Hako. Bukan hako Ini itu. hako. Ini bukan hako ini. Apa ini? Itu apa namanya? Kantong. Kantong itu apa? Fukuro. Fukuro. Ya lupa sampai. Fukuro wo kabusetari no yaku wo kaketari iroiro to sewa wo shite sodateru. Apa artinya? Itu untuk mencegah adanya serangan hama atau serangga, buah itu ditutupi oleh kantong dan juga diberi pestisida. Ada banyak cara untuk melindungi buah itu, untuk supaya buah itu baik. Ya, jadi sewa itu artinya merawat ya. Sewa itu merawat, melindungi. Gitu. Oh sewa nih narima banyak dirawat, direpotkan gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan sewa itu artinya memperlakukan manusia atau tumbuhan dengan baik. Sodateru itu artinya mengurus gitu ya. Oke, lanjut nih kalimat ini. Siapa nih yang mau? Ayo, ini kesempatan cuma 1, 2, 3. Hah? April. Silakan. Ringon niwa surui ga aru. Oke. No okimono mo arushi. Chisai mono mo aru. Iro no akai no mo arushi. Kiroi no mo aru.
mata natsugoro kara taberareru mono ya aki no owariden na kereba taberarenai mono mo aru. Oke, itu artinya apa sih? Ada beberapa jenis apel, ada warna yang kuning, merah, sama besar dan Betul. kecil. Terus? Selain itu bisa dimakan di musim gugur. Mana? Ini kalimat ini apa? Oh, mana sih? Mata. Nih. また、夏頃から食べられるものや、秋の終わりでなければ食べられないものもある。 Itu apa maksudnya? Makanan bisa dimakan saat kurang tahu sensei. Oke. Ada yang bisa bantu? Silakan. Sebelum saya jelaskan. Pemahaman teman-teman ini kalimatnya apa ini? また、夏頃から食べられるものや、秋の終わりでなければ食べられないものもある。 Bantu? Nah, di sini kalau mau saya kasih penjelasan lagi ya. Owari dena kereba. Kalau belum, di sini kalau belum berakhir musim aki, nah, maka tidak bisa dimakan gitu ya di sini. Jadi ada apel yang bisa dimakan dari musim panas, ada juga apel yang hanya bisa dimakan pada musim setelah musim aki. Musim aki itu musim gugur ya. Jadi kalau musim gugurnya belum selesai, maka itu tidak bisa dimakan, tidak bisa makan apel karena masih belum. Nah, di sini kita lihat yang dena kereba ini maksudnya apa ya? Bentuk kok nggak bisa di sini sentence, kemudian kita lihat wah Ringo, terus lihat ini kotoba, ini sinyalnya kurang bagus. Masih muter-muter ya. Jadi kalau belum ini maka belum bisa gitu loh. Jadi kalau belum selesai maka belum bisa kita melakukannya. Itu pakai kalimat nani dena kereba dikinai. Kok nggak bisa sih? Sinyalnya jelek ya. Oke. Ini masih gangguan. Kenapa? Ada masalah. Ini kayak sinyal di sini. Silakan, ada pertanyaan dulu untuk yang ini. Kok masih belum bisa? Apa sinyalnya yang ini? Silakan, ada pertanyaan? Ini website Tokyo
University Foreign Studies ya, Tokyo Gaikuku Daigaku mungkin ada gangguan sinyal sehingga tidak bisa mengakses lagi. Coba dibuka yang baru ya, cek. Sama aja ya, nggak bisa dilihat. Oke. Masa coba ini yang Tokyo Mojigoi. Oh, ini lancar ya, website UMY. Oke, itu saja. Sambil lihat kembali lagi website tadi, kita akan belajar kanji bab 16. Kanji bab 16 sebetulnya hanya kanji yang sudah dipelajari gitu ya, nih di sini tampilannya udah kelihatan ya. Oke, ini tadi belum bisa, kita lihat ini aja dulu. Oke, saya jelaskan ya satu-satu kanji yang ada di bab 16 itu. Yang pertama ada kanji, ini apa dibacanya? Tahu nggak? Bukunya ada nggak bukunya? Atama. Atama, ya. Dibacanya apa selain atama? Atama itu kan kepala, ya. Jadi dibaca to, ya. Contohnya koto, ya. Koto. Sebentar saya buka dulu. Kita lihat dulu satu-satu. Kita perkirakan dulu kanjinya ini apa, kemudian nanti saya tambahkan tambahnya. Yang kedua apa? Kau. Oh, ya. Kau artinya wajah, itu dibaca gang. Jadi kalau mencuci wajah itu senggang, ya. Sentaku itu mencuci. Kalau seng itu senggang, ya. Kemudian apa? Koe. Koe, ya, suara. Kemudian ini apa? Kanji mondai no dai, ya, permasalahan. Kemudian ini kanji shukudai, ya, mondai. Kemudian ini kanji apa? Iro. Iro, dibaca shoku, ya, shoku dibaca juga iro. Kemudian kanji ini apa? Kang. Kang, ya. Kangnya Kang kanji. itu di sini kanji satu paket, ya. Jadi dinasti Kang itu adalah dinasti pada saat kanji itu dibuat. Makanya diabadikan menjadi Kang. Makanya ada Kanggo bahasa Cina, ada kanji itu huruf Cina gitu ya. Ini ji ya, dibacanya ji. Kemudian ini apa? Itu sha. Utsusu dibaca sasing ya. Sasing itu artinya mengkopi ya. Utsusu itu artinya mengkopi. Kemudian ini apa? Kanggai. Kanggaeru dibaca ko. Ya, ko misalnya ilmu arkeologi itu dibacanya kogaku ya, ilmu berpikir. Arkeologi ya. Kemudian ada kanji ini apa nih? Sasing, sing ya. Sasing foto, ini ma, dibaca mashiro, yang paling putih itu. Kemudian manaka, yang paling tengah. Kemudian ini dibaca kanji. Itu. Kita kuis aja, tebak-tebak. Ini baca Atsumaru ya. Kanji Atsumaru. Dibaca shu, contohnya shuchu, konsentrasi. Shuchu ryoku artinya kemampuan untuk mengumpulkan tenaga ya. Shuchu ryoku artinya konsentrasi. Kalau ini apa nih? Yo ya. Nichiyobi, kayobi, yo-nya itu ini. Tapi biasanya ini agak sulit. Kemudian ini apa nih? Itu susumu bukan sih? Susumu maju ya. Artinya kemajuan ya. Kemajuan sekolah, lanjut sekolah berarti singgaku, dibaca singgaku ya.
melanjutkan kuliah, itu Sengaku. Kemudian kanji ini apa? Kairi, pulang. Pulang ya. Ada kisei, pulang kampung. Ada kikoku, pulang ke negara. Jadi kanji kaeru itu dibaca ki. Kemudian ini kanji betsu ya. Aduh, lupa sih. Oh iya, betsu. Betsu itu artinya dipisahkan. Wakareru ya. Dipisahkan. Ini kanji igai ya. Igai. Kanji niteru. Dibaca niteru, mirip dibaca kanji igai. Kemudian ini kanji do, shokudono do ya. Berarti tempat. Ini kanji sei atau zei, pajak ya. Komu artinya termasuk pajak. Jei komu artinya termasuk pajak. Lawan katanya jei nuki, tidak termasuk pajak. Kemudian ini kanji moshikomimasu ya, kanji melamar. Oke, kita klik ini masih nyambung tidak ke sana. Kayaknya website dari Jeplangnya itu yang ada masalah ya. Nah, ini tadi baru perkenalan kanjinya. Kalau untuk penjelasannya saya kira ada di buku ya. Teman-teman itu lebih sekarang itu lebih banyak membaca ya, menulisnya itu kurang. Tadi ini website yang tadi saya perkenalkan. Wah, ternyata masih memang websitenya ada masalah ya. Website Jeplang itu ada masalah. Untung tadi tidak ada masalah. Sekarang di Jepang jam 10, berarti ada kendala dalam mengakses Universitas Tokyo University ya. Jadi Jeplang itu artinya websitenya kayak website UMI-ID gitu ya. www.tup. TUPS itu artinya Tokyo University Foreign Study. Nah, berarti websitenya tidak bisa diakses, otomatis ajarnya juga tidak bisa diakses. Coba www.tups.ac.id. Nah, nggak bisa diakses websitenya. Coba kalau yang, nah ini bisa diakses nih. Tokyo Gaikokugo Daigaku ya. Tokyo University of Foreign Studies. Jadi tadi buku itu dihasilkan oleh Universitas luar bahasa asing Tokyo, bukan Tokyo Daigaku ya, Universitas Bahasa Asing Tokyo. Nah, bisa nih, bisa dibuka juga, bisa muter-muter gitu. Oke ya, kembali ke teman-teman udah pada daftar ikut tryout Narikushken belum? Ikut ya, gratis kok. Tanggal 27 November, ya, silakan daftar ya. Mau ikut N4 boleh, N3 kalau bisa boleh ya. Cuma N5 yang belum ya. N5 yang belum, kira-kira N5 terlalu mudah ya. Oke, masih muter-muter, ternyata tidak bisa diakses, yang tadi belum selesai. Ada kendala di sini. Nah, coba yang lain ya, misalnya website CLPT yang kemarin kita lanjutkan latihan sedikit. Ini, kemudian kita lihat soal N4. Kemarin itu sudah sampai ke contoh soal ini muter-muter terus ya website-nya nih. Oke ya, kemarin ini sudah Kayo, kemudian Cugi. Ini justru sudah, sini sudah. Nah, kemarin itu kita sampai sini ya. Nah, sini kan. Oke, kita coba membaca Mojigoi Bungsho no Bumpo. Ini moji ya. Mojinya N4 itu kayak gini. Ini hanya memilih mo, ga, ya, dan wa sebagai bumpo, tapi kosakatanya segini. Nah, kita coba baca yang ini.
ini kanji-kanji yang sudah dipelajari di bab N4. Silakan, ada yang mau bisa baca, mencoba membaca. Siapa? Sapian, coba Sapian, Piko. Ada nggak? Ini bisa nggak kanji ini? Kanji N4. Membaca soal sambil memaknai makna kosakatanya yang ada di sini. Ayo, Sapian. Nggak mau. Taufik, coba Taufik. Halo, Taufik Sam. Kelihatan tuh? Oh, nggak bisa diperbesar segini. Oke, siapa yang mau? Rifki Kurniawan. Ayo saya coba. Ya, coba. Ini N4 kok. Otak saya masih N5 sih. Oke. Kelihatan kan? Ntar masih blur. Dah. Dari mana? Nah, di sini yang di dalam kotak. Satu baris aja. Satu paragraf. Itu ada cara bacanya kok. Nah, Ya. coba. Tanaka-san, o genki desu ka? Betul. Watashi wa Apa itu kanjinya? Senshu. Oh ya. Senshu daigaku no Ini ada cara baca. Sakaku ni Chikaku. Chikaku ni hikoshi wo shimashita. Mae. Oh ya. Mae wa apato kara daigaku made Densa. Oh iya. Densha to basu de 1 jikan gurai kakarimashita. Oke. Demo ima no apato wa itu apa ini? Yang kota itu, kota merah apa tuh? Ya di sini. Mungkin wa gitu ya. Mungkin ya, mungkin enggak. Oke, wa lah isi aja wa. Terus ya, apato wa daigaku made chiisa bukan deh. Aruite. Itu ada cara bacanya kok. Aruite. Aruite. Jukan gurai desu. Jupung. Oh, Jupung gurai desu. Terus? Sore de koko ni hikkosu koto ni shimashita. Sukoshi semai desu ka? Desu ga. Apa itu kanjinya? Atarashi. Iya, atarashikute. Kirei dashi. Kinju ni supamu arimasu. Terus? Eki kara mo chikaku te seikatsu ga totemo benri ni narimashita. Oke, terus? Sore ni apato no heya no mado kara
Miteru. Mieru. Oh iya, Mieru. Keshiki mo ii desu. Dakara hikoshi wo shite hontou ni yokatta to omotte imasu. Omotte imasu. Kono tegami to issho ni watashi no buya no mado kara miteta keshiki no kishiki no shashin wo okurimasu. Sore de wa mata. Oke ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini, fokus ke yang kotak di sini ya. Ini kan cuma memilih mo, ga, ya, dan wa. Tapi kita lihat konteks bacaan ini ya. Ini maksudnya apa? Di sini mo atau jadi kalau dibaca semuanya ini waktu akan habis ya. Waktu akan habis, maka kalau bisa tuh baca sampai sini aja. Sampai sore de titik-titik hikoshi shimashita. Hikoshi itu apa sih? Nah, keywordnya itu harus tahu ini hikoshi itu apa. Ini surat kan, Arisanga Tomodachi no Tanaka-san ni kaita tegami. Nah, kalau hikoshi tidak tahu, kosakata hikoshi tidak tahu, kita salah nanti. Karena keywordnya itu di situ. Ya. Kemudian keshiki. Keshiki apa nih? Nah, hikoshi itu pindah. Jadi saya minggu yang lalu pindah ke tempat yang dekat dari universitas. Mae wa apa tokara daigaku made densha to basu de 1 jikan gurai kakarimasu. Mae di sini bukan depan, tapi sebelumnya. Sebelumnya saya berada di apartemen yang jauh ya. Dari rumah itu kira-kira jam setengah dengan bis dan kereta api. Demo, imano apato wa, imano apotomo, imano apatoga, imano apato ya, gitu kan nggak ngerti. Daigaku kara haruite jupung gurai. Haruite itu cuma jalan kaki 10 menit. Jadi di sini berlawanan dengan makna yang pertama. Kalau dulu itu 1 jam setengah, maka sekarang itu apartemennya hanya 10 menit dari universitas, maka yang betul adalah wa. Sore dia oleh karena itu saya memutuskan untuk pindah ke sini. Sampai sini aja sudah cukup. Ya. Jadi kalimat dari sini sampai ke sini dibaca itu udah bisa menebak artinya wa. Tuh ya, jadi tadi. Kemudian yang berikutnya ya penjelasan dari apartemen itu. Skoshi semai desu ga atarashiku te kirei dashi kinjo ni supa mo harimasu. Sepertinya sedikit sempit sih, tetapi karena baru ya dan bersih ya, lagi pula dekat dengan supermarket. Ekikara mo chikaku te seikatsu ga totemo benri ni narimashita. Jadi kalau karena dekat dengan stasiun, maka kehidupan saya sangat praktis gitu ya, enak kemana-mana itu enak. Sore ni apa tono heya no mado kara mieru kiseki mo keshiki mo ii desu. Keshiki itu pemandangannya. Jadi pemandangan yang ada terlihat dari kamar saya itu sangat bagus. Nakara hikoshi o shite hontou ni yokatta to omotte imasu. Benar-benar saya beruntung pindah ke sini. Kono tegami to issho ni, bersama surat ini, watashi no heya no mado kara mita keshiki no sashin o okurimasu. Ya, saya juga bersama surat ini saya mengirimkan foto apartemen saya, pemandangan dari apartemen saya. Gitu. Nah, ceritanya kayak gitu ya. Kita coba lihat yang tadi belum selesai. Chokyo ini kayaknya bukan ini.
tetap nggak bisa dibuka ya. Oke. Nah, contoh yang lain ini Lumpo. Nah, ini hitung-hitungan nih. Ini kalau dalam TOEFL itu adalah pengertian dari bacaan ini itu apakah belanja 1.700 yen, 1.800 yen, 2.000 yen, dan 220. Jadi di sini adalah Naiyo rikai, mengerti makna, ya, tambung bacaan. Ini maksudnya dokai. Ini masuk dalam dokai. Makanya saya latihannya banyak dokai supaya Anda mengerti makna dan kosakata juga. Siapa yang mau baca dari sini? Ini nggak bisa diperbesar, hurufnya hanya segini kecil ya. Nah, ini ada kembali. Kita lihat ini ya. Tadi itu kita sampai ke amari ya, titik-titik apa gitu. Di sini contoh ya. Amari takusan taberu to onaka ga itaku narimasu yo. あまり勉強しすぎると病気になりますよ。あまり休みが長いと習った言葉を忘れてしまう。Oke, dari kosakata ini yang mengerti apa coba? Yang bisa dimengerti mana? Coba, silakan. Ada yang mau mencoba? Kurniawan Agustianto. Amari titik-titik to. Amari titik-titik to. Amari titik-titik to. Coba, ngerti nggak? Kalau tadi kan di kalimat yang di bacaan itu kalau terlalu banyak buah-buahan ya maka tidak akan menjadi buah yang besar gitu kan. Nah di sini apa? Amari takusan taberu to onaka ga itaku narimasu yo. Amari benkyou shi sugiru to byouki ni narimasu yo. Amari yasumi ga nagai to naratta kotoba o wasurete shimau. Kira-kira apa tuh? Ada yang mau membantu memahami titik-titik amari? Oke, silakan. Hinggil, ngerti nggak hinggil? Halo, silakan. Kalau ini siapa tadi? Indra Saputra. Coba Indra apa Indra? Tiga kalimat ini. Yang tiga kalimat di atas itu Sensei. Yang ini aja, yang ketiga. Amari yasumi ga ito. Nagai. Oh, nagai. Nagai to inatta kotoba o wasurete shimau. Naratta. Hai, naratta. Ini artiin kan Sensei? Nah, coba artiin. Artinya apa? Liburnya tidak terlalu panjang. Oh, bukan tidak terlalu, karena terlalu panjang. Karena terlalu panjang. Tuh. Jadi sehingga jadi lupa dengan kata-kata kotoba. Yang sudah dipelajari naratta ya. Jadi amari itu di sini bukan terlalu bukan amari mujukasi kunai, bukan tidak begitu ya. Tapi kalau di sini amarinya itu tambah bentuk positif ya. Jadi artinya terlalu. Contoh nomor 1. Amar taberu to, kalau terlalu banyak makan, onakaga itaku narimasyo, maka menjadi sakit. Kalau di sini bentuk negatif, amari tabenai hoga ii desu yo. Nah, kalau begitu kamu jangan terlalu banyak makannya. Jadi di situ ada bentuk amari titik-titik nai itu terlalu banyak, tidak begitu terlalu. Amari nihongo amari jojo dewa arimasen yo. Nah, berarti di situ tidak begitu. Tapi kalau pakai yang positif itu artinya terlalu. Kalau pakai negatif artinya tidak begitu. Amari benkyou shisugiru to, kalau terlalu banyak belajar
belajar, byoki ni narimasu yo, maka Anda sakit. Amari benkyou shite nai desu yo. Nah, di situ artinya tidak begitu banyak belajar gitu ya. Negatif positif. Ini amari yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya yang dinakereba ini nih. Tadi ya, kalau belum selesai maka belum apa. Ini juga kalimat harus dipahami dulu. Wah, ini kembali lagi ke nih, siapa yang mau baca ya? 4 kalimat ini. Tak bantu dulu dengan cokai ya. Nggak kedengaran. Ada. Ada yang bisa bacain? この漢字は辞書を引かなければ意味がわからない。 Enggak ada. 外国旅行は長い休みでなければできない。女子大学は女性でなければ入れない。この映画は特別な切符がなければ見られない。 Jadi ini Joshi Daigaku itu universitas cewek ya. Josei Denakereba Hairena. Jadi kalau universitas cewek itu laki-laki tidak boleh masuk, selain wanita tidak boleh masuk. Josei Denakereba Hairena. Gaikoku ryoko wa nagai yasumi denakereba dikinai. Pergi ke luar negeri itu, ya, wisata ke luar negeri itu kalau bukan libur panjang itu tidak bisa. Kono eiga wa kipu tokubetsu na kipu o nakereba mirarenai. Jadi ya apa? Film ini tidak bisa dilihat kalau kita tidak beli tiket yang spesial. Kemudian kono kanji wa jisho hikanakereba imi ga wakaranai. Jadi kanji ini kalau tidak membuka kamus maka kita tidak mengerti maknanya apa. Oke ya. Maka jadi kalimat yang di sini itu artinya kalau belum selesai musim gugur maka belum bisa makan apel gitu ya. Kemudian terakhir 2 kalimat lagi. 寒い地方で採れたリンゴは箱に詰められ、貨物列車やトラックに積まれて他の地方へ運ばれる。Samui Chiho de Torareta Ringo. Ringo yang dihasilkan oleh daerah dingin. Hako ni tsumerare, dimasukkan ke dalam box kardus gitu ya. Kemudian ditumpuk di dalam truk dan kereta api, kontainer. Kemudian Hokano Chihoe era Hakobu, diangkut ke daerah yang lain. Nih. そして町の果物屋や八百屋の店先に並べられるのである。 Siapa yang mau bisa menerjemahkan ini? Kalimat terakhir. Coba. Kerina bisa nggak? Coba. Atau Anissa Sindia. Ini kalimat terakhir. Anissa Sindia. Yang soshite ya, sensei. Kemudian soshite, kemudian mereka berbaris di toko buah. Ya, ya. Siapa yang berbaris? Siapa yang berbaris? Misesaki narabe. Siapa? Gimana ya, Sensei? Kalimatnya pendek kok. Ini kosakata udah tahu. Ini toko buah, ini toko sayuran kan? Ini toko buah, buah-buahan, ini toko sayuran. Misesaki apa tadi? Kemudian naraberu berbaris untuk depan toko. Coba ini apa terjemahan yang benarnya? Bahasa Indonesia yang baiknya tuh. Dan kosakata semua udah tahu, tapi kok nggak bisa nerjemahin ya? そして町の果物屋や八百屋の店先に並べられるのである。 Sampai situ. Coba Anissa Sindia sekali lagi.
どうしようかな。そしてkemudian店先di depan toko narage rareru. Yang di apa kayak yang di aduh susah nih saya kayaknya bahasa Indonesia. Mise no mae no ho, ini kalimat mise saki itu adalah mise mae no ho, artinya start from. Di depan toko kan Sensei? Iya di depan toko. Ini bukan berbaris, masa buah-buahan berbaris sih? Iya ditata ya apa? Ditata. Jadi Iya. setelah diangkut dengan mobil sampai ke toko, kemudian di depan dari toko buah-buahan dan sayuran itu yang ada di kota tertata buah-buahan itu di depan tokonya itu. Jadi misesaki ni naraberu itu artinya dipajangkan di depan toko gitu. Nah ini kalimatnya sedikit. Nah, tapi kalau nggak ngerti ya repot. Nanti misesaki itu apa gitu. Naraberu itu bukan berbaris di sini ya. Tapi artinya disimpan. Jadi memang ininya sih dibariskan gitu ya, tapi salah ini kalimatnya. Naraberu itu artinya ringgoga naraberu ya. Jadi dipajangkan di depan toko gitu loh, sebagai makanan yang dipajangkan di depan toko. Nah ini ya. Jadi maksud saya bukan mengajar dokai sih, saya sebetulnya hanya mengajar kosakata baru yang ada di bab 1 ini, sehingga itu kosakata itu nggak bisa dihafalkan ya. Kosakata itu dibaca kemudian dimaknai, nah nanti akan masuk sendiri kalau ketemu lagi, oh iya ini maknanya ini gitu loh. Oke ya, hari ini otsukare sama sampai sini. Taiheng otsukare ni natta deshou ka? Oke, kita selesaikan perkuliahan hari ini sampai di sini. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mari kita tutup ya perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.